Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa fawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil 'ibad. Wa ba'du, alhamdulillah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Al-Habib Abdul Razak Al-Tayyib bin Ahmad Al-Tayyib wal Habib Zaki bin Yahya. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki kita bisa beradab kepada beliau-beliau, dan mudah-mudahan hadirnya beliau nandain kalau Rasulullah SAW juga hadir bareng sama kita. Amin ya rabbal alamin. Dan para asatid, para imam hilalah, wabil khusus akhina Ustaz Rijal Mansur, Ustaz Haji Dede, Ustaz Khalil, dan para asatid yang lain. Mudah-mudahan asatid kita dipanjangin umur sama Allah, diberikan kesehatan nama Allah, diberikan kekuatan nama Allah, diberikan kemanfaatan nama Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang kembali dikumpulin nama Allah buat asyik, ya, buat asyik sama Rasulullah SAW. Sungguh beruntung, kata Imam Busiri, orang yang menikmati keasyikan kebersamaannya sama Rasulullah SAW. Kata Imam Busiri, tuba limun tasyikin min huwa multasimi. Beruntunglah orang, ya, yang menikmati duduknya dia sama Rasulullah SAW, yang betah duduk sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur, hati kita semua tadi betah apa kagak kira-kira? Hati kita nikmat apa kagak? Ada tanda kalau kita orang yang beruntung, insyaallah, baik di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Ikhwah fillah, karena ini pondok pesantren, tempat menuntut ilmu, Al-Fakir ingin mengajarkan niat di dalam menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang sabdanya ini ultimatum buat para orang-orang yang berilmu, dan orang-orang yang berjihad, dan orang-orang yang bersedekah. Kata Rasulullah SAW, awwalu man yuqaf baina yadayillahi yaumal qiyamah. Orang yang pertama kali dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala buat menghadap, orang yang pertama sama Allah yaumal qiyamah, nanti dipanggil sama Allah buat menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, alimun, orang alim. Jadi yang pertama dipanggil sama Allah orang alim. Qila lahu, kemudian ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, lima ta'allamta, kenapa ente belajar? Kenapa ente belajar? Nah, di sini kan santri pada belajar, ya, pada belajar. Katanya beliau, katanya orang alim tersebut, ana belajar biar bisa mengamalkan ilmu, ya Allah, biar bisa bermanfaat. Dina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Dina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih maknanya seperti itu jawaban dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, ente udah bohong, kata Allah. Jadi Allah tahu niat kita apa, ya. Jadi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu menuntut ilmu itu adalah annahu sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala mimman badala al-majhud fi ta'atil malikil ma'bud. Orang yang mengorbankan segala yang dia milikinya untuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk waktunya dia belajar itu, ya, agar supaya dia menyempurnakan radhiyallahu anhu ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu niat pertama belajar buat biar ibadahnya sempurna. Belajar sholat hukumnya bagaimana, syahadat maknanya itu apa, sirnya itu apa. Itu bukan biar supaya liyuqal annahu alim, bukan biar dibilang orang alim.
Buktinya ketika foto ketemu sama Rasulullah SAW, ya, di situ disebutkan Rasul merintahkan dia untuk talqin manusia badaan kana faran min mulaqatil khalqi. Di mana dia disebut Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu foto dapat amalan khusus langsung dari Rasulullah SAW, itu malah kabur nggak mau ketemu orang. Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, anda dengar dari Sayyidina Habib Idrus bahwa ternyata beliau itu kalau anda baca di satu kitab, kalau nggak salah di Salatus Syafi'iyah, Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu megang 6 tarikah. Sebelum masuk dapat tarikah dari Rasulullah SAW, beliau megang 6 tarikah. Tapi Habib Idrus mengatakan 40 tarikah, nggak tanggung-tanggung. Syekh Ahmad itu berpegang terhadap 40 tarikah, dan langsung sebagian tarikah tersebut beliau ketemu sama muassisuhu, sama guru tarikahnya. Dan kebanyakan akadiril aktab, akan tetapi Syekh Ahmad kagak bisa foto dari itu semua. Syekh Ahmad nggak bisa foto daripada guru-gurunya semua. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memang menunggu. Ente khusus aneh yang membuka ente, fotonya ente lewat aneh. Berapa lama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu mujahadah? 49 tahun baru foto. 49 tahun. 49 tahun itu bisa dibilang kagak bikin dosa sama sekali. Kita sekarang baru tobat 3 hari udah bilang foto. 49 tahun mujahadah, jadi usia 49 tahun beliau ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fataha ala qalbihi. Nah, akhirnya kata Allah, orang alim tersebut dipanggil sama Allah, kenapa ente belajar? Biar anda bisa mengamalkan ilmu. Kalau kita bilang begitu ke ustaz kita, ke guru kita, ke habib kita, bisa percaya. Tapi kalau ke hadapan Allah, Allah tahu yang nyiptain hati kita Allah. Apa kata Allah? Kata bohong ente. Innaka fa'alta dzalika liyuqal annaka alim. Ente belajar, motivasi ente belajar tuh, ya, ente ngelihat orang alim dihormatin, akhirnya ente belajar biar ente jadi orang yang dibilang alim. Tujuan ente belajar biar dibilang orang biar dibilang ulama. Ada nggak orang belajar begitu? Banyak. Perbaiki niat kita di dalam belajar. Wakala adkhilhu jahannam. Akhirnya kata Allah, masukin ke neraka. Fir'aun belum masuk neraka waktu itu, udah dimasukin sama Allah Subhanahu wa taala ke neraka. Adkhilhu jahannam, masukin dia ke neraka ini. Jadi orang menuntut ilmu pertama niatnya mencari ridha-Nya Allah. Dan ini yang diajari sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. An-niyat hiya al-asas. Niat itu adalah pondasi. Tadi beliau bilang, ya, tasfiyatul qulub penting. Wadifah itu membersihkan hati, itu sangat penting. Bersihnya hati itulah yang membuat niat kita benar. Ya, ada seorang ulama di kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang sudah ma'ruf banget ceritanya, Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dia ulama yang dibanggain sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan dipanggil ketika ditantang sama Nabi Musa buat ketemu berdebat sama Nabi Musa. Nabi Musa kalah berdebat sama Imam Ghazali. Ya, bukan berdebat, sedikit aja berdialog. Nabi Musa pengen tahu ulia umat Nabi Muhammad SAW ke Anbiya Bani Israel. Beliau ini belajar ilmu, Anda sering menyampaikan pada nihayati. Jadi Imam Ghazali ini kunci suksesnya apa? Beliau itu kalau belajar totalitas. Jadi kalau jadi santri tinggalkan dulu dunia luar kita, tinggalkan dulu pergaulan kita. Makanya kalau santri biasanya kagak boleh pegang handphone. Kalau santri pegang handphone, ngapalinnya kira-kira benar apa kagak? Kagak. Di mana-mana pesantren santri nggak boleh pegang handphone. Di sini kadzalik kenapa? Di sini juga kayak begitu. Nggak boleh. Itu bakalan ngerusak. Itu bakalan merusak daripada santri tersebut. Karena handphone ini isinya dunia luar. Santri nggak boleh di luar, harus di dalam. Santri harus ada di dalam. Harus ada totalitas. Imam Ghazali kenapa kalau udah niat belajar, Anda pengen ngedalamin ilmu fikih, cari orang fikih paling alim, dipelajarin madzhabil arba'ah, didalamin semuanya Imam Ghazali. Sampai ketika pada puncaknya kecewa Imam Ghazali. Ilmu fikih ini kata beliau, kita ibarat naik gunung turun lagi. Dari bodoh, pintar, bodoh lagi. Kenapa kok jadinya bodoh lagi? Semua jadi boleh ketika alim.
Ketika jadi orang alim, semuanya jadi boleh. Aneh kadang lihat orang alim sholatnya tuh bergerak begini, mungkin dia tahu dalil nih begitu. Kalau kita begitu kagak tahu dalil nih batal. Jadi nggak ada puncaknya. Belajar beliau ilmu falak begitu juga puncaknya ketika beliau penasaran pada puncaknya ilmu falak diharamkan nama Nabi Muhammad SAW. Ilmu falak sebagian diharamkan nama Rasulullah SAW. Ya. Akhirnya ketika beliau ngimamin sholat, di makmumnya ada ibunya dan adiknya Imam Ahmad. Adiknya Imam Ahmad, beliau lagi sholat, adiknya mufarakah. Adiknya mufarakah, udah tahu semua kalian cerita ya. Adiknya mufarakah di dalam sholatnya. Setelah selesai salam, ibunya tanya, ya Ahmad, kenapa ente tadi pisah dari jamaah? Kan merugikan terhadap sholat ente pahalanya. Apa kata adiknya? Ane tadi lagi sholat ngelihat kakak ane berlumuran darah, kata adiknya. Kaget Imam Ghazali. Kaget Imam Ghazali. Kenapa? Karena lagi sholat Imam Ghazali lagi memikirkan bab haid. Lagi mikirin bab haid. Ilmu yang dipikirin, ilmu itu akhirat. Sholat itu berlumuran darah. Apalagi kita sholat mikirin apaan tahu. Apaan kalau wali ngelihat sholat kita? Si Ahmad kalau melihat kita sholat itu bagaimana ya kira-kira? Yang kelihatan surahnya gitu. Kaget Imam Ghazali, kali Ahmad, ente belajar di mana ilmu kayak begini? Kok bisa ente punya hati ngelihat apa yang ada di pikiran aneh? Itu namanya ilmu tasawuf, tasfiyatul qulub. Tasawuf itu membersihkan ilmu membersihkan hati. Harus santri ini ngebersihin hati. Dari apa? Dari kapan? Dari mulai niat udah bersihin hati. Niatnya kagak ada tujuan lain, cari ridha Allah. Wa daril akhirah, niat tujuan akhirat. Ya. Kemudian juga cukup sebetulnya niat cari ridha Allah udah kafal jami'. Itu udah cukup buat semuanya. Hada ummun niyah. Asasun niyah. Induknya niat itu cari ridha Allah, selesai. Dengan niat ini semua ngikut. Dengan niat ini semua ngikut. Ya. Kemudian akhirnya tunjukkan saya kepada guru ini baru guru yang Anda cari nih. Tasawuf. Jadi kalau belajar ilmu yang lain, ya, belum tentu kita tambah bab ilmu, tambah naik derajat. Tapi kalau belajar tasawuf, belajar akhlak, tasawuf itu akhlak, adab. Belajar adab, orang tambah tinggi ilmu akhlaknya pasti tambah mulia. Tambah tinggi ilmu akhlaknya pasti tambah kenal sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cermin akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua akhlak diambil. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Akhlak yang terpuji dari Nabi Adam sampai akhir zaman semuanya ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan saya kepada guru ente. Akhirnya ditunjukin sama adiknya Nabi Muhammad. Tapi kenapa adiknya ini kan berarti kakak kelas, betul atau kagak? Kenapa kok adiknya nggak dikenal? Nggak jadi ulama yang dibanggain sama Rasulullah SAW. Bahkan di dalam tasawuf kalah semangat. Imam Ghazali kalau belajar kagak pernah merasa lulus, totalitas sampai puncaknya Imam Ghazali rahmatullah alaih. Mungkin dia dibangga sama Rasulullah SAW. Santri juga harusnya begitu. Tinggalkan dulu semuanya, urusannya semuanya tinggalkan dulu. Urusan kawin kita belakangan, kalau udah waktunya juga pasti kawin begitu ya. Mungkin sebetulnya kalau pondok begini nih, laki dan perempuan berdekatan itu sangat berbahaya sebetulnya. Ini sangat berbahaya, perlu ekstra ketat pengawasannya. Barangkali ada yang mau daftar jadi satpam. Ini kenapa Abuya nggak mau bikin pondok putri? Takut madaratnya. Karena anak bikin dosa itu tanggung jawab orang tua. Kalau orang tuanya tahu, betul apa kagak? Salah ibadahnya anak, dosa orang tua ini kalau orang tua ini kagak mengajarkan. Ketika anak tersebut dititipkan di pesantren, dosa tanggung jawab orang tua tersebut dialihkan. Jadi kiai pesantren ini orang yang masang dada untuk mendidik orang biar jadi umat terdepan daripada umat Nabi Muhammad. Karena itu adalah amanah. Oleh karenanya harus dipegangin benar-benar dan harus punya fondasi yang kuat dan harus galak. Tapi guru aneh nggak galak sih. Guru aneh tuh cukup melotot aja udah kelar urusan. Abuya tuh nggak pernah marah-marah. Nanya
dengan nada agak melotot aja udah selesai urusan. Taubat semua orang. Kita kan tapi belum nyampe makom begitu ya. Kita masih manusiawi, mungkin kita butuh pengawasan. Ya, di rumah anak main handphone, orang tuanya yang ngawasin, orang tua tanggung jawab. Kalau di pondok, umpamanya ada yang main handphone, nah amanat. Murid ini adalah amanah. Mudah-mudahan Allah kasih pijakan guru kita, Ustaz Rijal Rijal Mansur kuat di dalam mengayomi santrinya. Amin. Paling enak tuh kayak Abu ya, guru aneh tuh selalu menisbatkan ini bukan santri saya, ini santrinya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Jadi santri dibilang santrinya Syekh Ahmad, dan saya juga sama santrinya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Sehingganya nanti Syekh Ahmad yang ngawasin. Sehingganya Syekh Ahmad yang ngawasin. Hakada Syekh. Mudah-mudahan santri sini terus diawasin sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu taala anhu warḍahu. Imam Ghazali akhirnya minta ditunjukkan kepada gurunya, guru tasawuf. Mau belajar. Mereka kayak capek enggak? Apa orang yang capek? Dibilang sama Imam Ahmad, Imam Ghazali, guru aneh ada di pasar, tukang jahit sendal. Gurunya tukang jahit kan, tukang sol sendal begitu, tukang sol sepatu. Namanya Fulan bin Fulan, ada di pasar ini. Berangkat, jadi jangan pernah ngeremehin orang. Ya. Jangan pernah ngeremehin. Apalagi orang itu habaib. Biasanya yang begini-begini ini yang mulia yang merasa dimuliain itu biasanya yang cemen begitu, yang recehan tuh yang begitu sebetulnya. Yang lupa diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatin hati kita semuanya ya. Kasih rezeki kita adab kepada orang-orang yang masyhurin yang disembunyiin ke ketinggian derajat sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian berangkat Imam Ghazali nemuin gurunya di Bijah Siabi. Pakai baju yang paling dibanggain sama dia. Pakai gamis, pakai jubah yang paling bagus, pakai imamah, pakai sorban yang paling cakep. Pakai minyak wangi mutatammah belepotan sampai sama minyak wanginya. Wah, ini aneh mau ketemu guru yang bisa bikin aneh. Futuh ketemu Nabi Muhammad SAW. Berangkat dia. Gal aina fulan, di mana anda bisa ketemu fulan, di mana anda bisa ketemu fulan, ditunjukin. Pas ketemu, al anta fulan bin fulan. Apakah ente betul fulan bin fulan? Gal na'am, kata ini orang lagi jahit sendal. Betul ada ini, ragu-ragu nanya, betul ada aneh Ahmad ngaji sama ente, betul katanya. Kok begini ya guru, gitu kan? Jangan ngeremehin orang, jangan merasa kita lebih mulia dari siapapun. Akhirnya aneh pengen jadi murid ente. Setelah memutuskan aneh pengen jadi ente punya murid, dicuekin dulu beberapa saat. Kerja Syekh, anda betul-betul pengen jadi muridnya ente. Niat anda pengen jadi murid ente. Betul ente pengen jadi murid aneh? Siap sama ujiannya? Siap. Siap terima pelajaran? Siap. Mau tahu pelajaran pertama? Iya. Ente buka, ente punya sorban, ente punya jubah, buat ngepel ini pasar. Pelajaran pertama, tasfiyatul qalbi. Membersihkan hati, bukan pasar yang lagi dibersihin, hatinya dia yang lagi dibersihin. Kalau pakaian itu nggak memuliakan kita, yang memuliakan kita adalah hati kita. Kita tahu Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu orang yang hatinya begitu bersihnya, nggak pernah mau disanjung, nggak pernah mau dihormatin. Bahkan di sini ada satu sejarah, Syekh Ahmad pernah lagi sholat nih, Syekh Ahmad lagi sholat di rumahnya, makmumnya ada sekitar 8 atau 9 orang. Habis sholat, salam, tahu-tahu di sampingnya ada korma jatuh, kagak ada pukunannya, gedebruk begitu, satu batang korma jatuh di samping Syekh Ahmad, gedebruk. Pada bingung, ini korma datangnya dari mana? Kalau cuma satu biji bisa disambit dari jauh kan dia? Ini satu tandan, kalau pisang satu tandan. Akhirnya kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, ya, apa namanya? Falamma ra'a Syekh radhiyallahu ta'ala dzalika min halihim qala lahum walam ya'rifuhu min aina saqata alaihim wa tahayyarat uquluhum. Ketika pada lagi bingung ini jatuh dari mana ini, akhirnya kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, falamma ra'a, ketika Syekh radhiyallahu ta'ala melihat dzalika, hal tersebut, warma min halihim, dan juga daripada mereka kebingungan, qala lahum hada fi'lu dzalika rajul al-bahlul, kata Syekh Ahmad. Hada fi'lu dzalika rajul al-bahlul, kata Syekh Ahmad Tijani. Ini korma keramat muridnya. Muridnya yang bernama Syekh Ali At-Tamasini. Beliau belum jadi murid udah tutup.
Jadi si Ali Atamas ini ceritanya lagi panen korma. Kormanya ada yang mentik, cakep banget begitu. Cakep banget. Mau berjalan dari kampungnya dia, dari kotanya dia ke Ciamat jauh, nanti keburu busuk ini korma. Akhirnya terpaksa pakai keramat, dilemparin, tahu-tahu ada di belakang Syahmat. Itu aja masih dibilang ar-rajul al-bahlul. Ente tahu gak nih korma dari siapa? Nggak tahu. Itu dari tuh dia yang bego kata Syahmat. Tuh murid ada yang dagluk. Orang keramat dibilang bego. Kenapa? Karena keramat bisa motorin hati. Tuh guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Ditanya sama Syekh Ahmad, kenapa ente begitu? Nyohor amat lagi. Pakai lempar-lempar korma. Kata beliau, maafin ya Syekh, ada lagi panen. Terus ada yang cakep banget, aneh pengen banget dicobain sama engkau. Kagak ada pesawat pada zaman dahulu. Ada anak lempar aja lah. Ya akhirnya diomelin ya khidmat. Tetap aja jadi wali kutub dia, biar kata dibilang bahlul juga. Hanya juga kayak itu dibilang bahlul sama Syekh Ahmad, nanti jadi muridnya. Nanti jadi murid Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Maksud daripada kisah ini Anda sampaikan adalah jangan jadikan keistimewaan itu cita-cita. Jangan jadikan. Karena yang paling istimewa adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita keramat kalau Allah kagak ridha, percuma, nggak jadi mulia. Kagak jadi mulia. Anda pernah mengenal nama seseorang yang waktu masih hidupnya itu murid-muridnya cerita kalau ada tamu, kadang-kadang dia nemuin tamu tuh keluar ke ruang tamunya terbang. Ini zaman beliau mungkin wafat sekitar belasan tahun yang lalu, belum lama. Ramah sehingga muridnya luar biasa. Sampai muridnya rela buat salaman aja bayar mahal. Dicaloin, salaman aja dicaloin. Salaman aja dicaloin dong murid-muridnya. Pengajiannya tuh ada yang khusus di dalam, ada yang di luar. Ya beliau ngajar, kedengaran keluar. Ntar kalau pelajaran khusus dimatiin mic-nya khusus buat yang di dalam. Kelas VIP, sampai sebegitu istimewanya. Sebegitu istimewa. Tapi ketika meninggal, muridnya sendiri kan cerita sama aneh. Ketika meninggal, muridnya ini akhirnya sampai masuk ke dalam tarekat Tijaniyah. Masuk ke dalam tarekat. Jadi kata Imam Abu Yazid Al-Bustami, kalau memang pergi dari sini ke Mekah dalam waktu 3 menit itu adalah wali, berarti setan rajanya wali dong, kata Abu Yazid Al-Bustami. Setan sekedipan mata nyampe ke Mekah. Kalau terbang itu tandanya wali, iblis rajanya wali dong. Iblis dulu terbangnya bisa sampai ke arah. Waktu meninggalnya ini muridnya bilang istikharah Anda sampai kenapa saking ketika meninggal kok banyak fitnah. Anda sampai dikasih lihat video jenazahnya. Orangnya tampan waktu masih hidup. Ketika wafat jenazahnya itu hitam kulitnya. Dan yang memprihatinkan lagi, orang perempuan bukan muhrim pada nyiumin mukanya. Memang tidak batal, yang batal yang hidup. Cuman ini kan nggak dihalalkan di dalam syariat. Kok bisa begini wafatnya orangnya? Waktu hidupnya keramat. Istikharah muridnya ini. Istikharah, ya kerja. Istikharahnya pengen diperlihatkan hakikat di mata Allah. Gurunya itu siapa? Mimpi di dalam istikharahnya orang berkumpul banyak di lapangan. Di tengah lapangan itu ada besi, di dalam besi itu ada yang ceramah. Di dalam besi bulat ada yang ceramah. Tapi yang ceramah orang perempuan kagak pakai pakaian. Itu mengisyaratkan. Akhirnya yakin masuk tarekat Tijaniyah. Muridnya, dan murid dekat ini sampai lagi diistikharahkan mau jadi muqaddam waktu itu, udah berapa tahun yang lalu anak ketemu dia mau dijadikan muqaddam. Jadi alhamdulillah kita orang Parega, kita punya guru itu adalah guru. Kita punya guru adalah guru di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang begitu muridnya nanti di akhirat cari dia ada di mana kira-kira? Mau ngikut dia akhirnya kemana kira-kira? Jadi niat itu adalah asas. Niat itu adalah fondasi kita di dalam menuntut ilmu. Aslih niyatakum. Perbaiki kita punya niat di dalam menuntut ilmu ini. Ya. Karena
Imam Ghazali akhirnya ngepel pasar, dikerjain, tujuannya ngebersihin hati dan khidmat kepada guru. Khidmat kepada guru nih juga. Yang paling penting bagi orang yang menuntut ilmu itu adalah melayani ahlul ilmi, melayani guru yang memberikan ilmu kepada kita. Itu yang bakalan manfaat. Aneh, punya teman di pondok tuh ratusan, mungkin lebih 1000 orang. Ya, lebih 1000 orang kira-kira. Dari setiap periode, tiap kelas ada yang menonjol. Cerdasnya itu luar biasa. Tapi setelah keluar ada tanya si fulan sekarang ngapain? Rata-rata tuh yang manfaat, yang dulunya bukan orang pintar, bukan orang yang jago hafalannya, yang biasa-biasa aja, tapi demen ngelayanin guru, demen kerja. Kalau udah ada bangunan, nomor 1 paling depan dia. Soal ada konsumsinya. Jadi yang jadi rata-rata yang disebut khadam. Al-khidmah ruhul ilm. Al-khidmah ruhul ilm. Ilmu itu kayak badan. Ya, arwahnya adalah seberapa kita melayani guru kita. Guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Antum ini bikin dosa di pondoknya Syekh Ahmad, bukan cuma dosa sama Allah itu. Dosa sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Dosa sama guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu ta'ala anhu wa nabihi. Jadi hati-hati, jaga. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kemudian ada satu faedah ana ingin bacakan min aqwalihi radhiyallahu an, aqwali Syekh Muhammad Damrawi Ibn al-Arabi Tazi. Satu fadilah ya. Idza kataba al-'abdu as-salata 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa wada'aha fi jabinihi فإنه لا ينقطع عنه فضلها ولو سكت من ذكرها وكذلك فضل غيرها من الأذكار ولو سكت عنه بسبب وضعها في جيبه أو في جبينه أي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Satu tapi mudah-mudahan manfaat. Di sini disebutkan kata Syekh Muhammad Ibn al-Arabi, murid Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, yang anda udah bilang ya, beliau tuh dari kecil ketemu Yaqdah sama Nabi Muhammad SAW. Beliau di dalam dewasanya setiap hari 24 kali paling enggak ketemu Rasulullah SAW dalam keadaan jaga. Nah di sini beliau dapat faedah dari Rasulullah SAW, disebutkan idza kataba al-'abdu as-salata 'ala nabi SAW. Orang kalau nulis salawat buat Nabi Muhammad SAW, kita nulis salawat buat Nabi Muhammad SAW, semua kita bisa. Wa wada'aha fi jabinihi, ya fi jabinihi. Kemudian salawat tersebut yang dia tulis ditaruh di atas jidatnya dia. Ditaruh di atas jidatnya di dalam kopiah, ditaruh di dalam kopiah. Nulis salawat ditaruh di dalam kopiah. Khalid bin Walid nggak pernah kalah perang itu karena ada rambut Rasul SAW di dalam kopiahnya dia. Kalau rambut Rasul SAW aja bisa jadi keamanan, bagaimana dengan salawat buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Disebutkan di sini siapa orang nulis salawat, kayaknya lagi nyari kopiah yang ada tulisan salawatnya sebetulnya. Nggak usah pakai nempelin kertas jadinya. Jadi udah ada dan kita jaga haknya. Nyucinya jangan di kamar mandi, jangan kita bawa ke kamar mandi, begitu ya haknya. Siapa orang atau kalau ada stiker kalau dia punya stiker selawat, anda pengen tempelin kopiah. Karena anda belum ngamalin ini, udah tahu beberapa lama yang lalu. Siapa orang nulis salawat buat Nabi Muhammad SAW ditaruh di kepalanya dia, fa innahu la yanqati'u anhu fadluha walau sakata, ya walau sakata min dzikriha. Maka nggak putus-putus malaikat rakib mencatat dia bersalawat buat Nabi Muhammad SAW meskipun dia kagak baca salawat. Penting apa enggak nih kira-kira? Kita naruh salawat di atas kepala kita, ya la yanqati'u kata beliau anhu fadluha walau sakata min dzikriha. Maka tidak putus buat dia keutamaan pahala bersalawat buat Nabi Muhammad SAW meskipun dia diam kagak baca salawat buat Nabi Muhammad SAW. Meskipun dia tidak membaca salawat. Wa kadzalika fadlu ghairiha minal azkar. Bukan cuma dapat pahala salawat, dia dapat pahala istighfar kita, pahala la ilaha illallah kita. Walau sakata anhu bisababi wad'iha fi jaybihi, di atas lafaznya jabinihi, di bawah lafaznya jaybihi. La'allahu jabini. Dengan kalau jabin itu artinya atas dahi, kalau jaib artinya kantong. Jaib arti kantong. Lebih mulia di kepala kan?
Jadi anda artikan yang di kepalanya aja. Bisa babi wada'iha fi jabini, dengan sebab dia cuma naruh salawat di atas kepalanya dia kagak berhenti dapat pahala bersalawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putusnya kapan tuh? Kita naruh salawatnya di kepala kita. Putusnya malaikat rakib dapat pahalanya kapan? Kalau kita maksiat. Karena nggak mungkin malaikat rakib mencatat ketika kita maksiat dia nyatet pahala. Bisa dipahami ya? Jadi berhemat-hematlah bikin dosa ketika kita masang itu, rugi. Kalau habis bikin dosa nggak sengaja ngeliat orang perempuan, kan nggak sengaja iya tapi dia sampai 5 detik, nggak sengaja tuh setengah detik ya, nggak sengaja sampai menikmati ta'amuk. Nah kita copotin, kita pasang lagi, niat lagi, baca salawat lagi sekali, paham? Paham maksudnya? Saya mudah-mudahan bisa ngamalin semuanya. Kalau ikhwan ada yang bisa bikin kopiah, ada mau pesan? Ada mau pesan kopiah ada salawat buat Nabi Muhammad? Kamu set nih biasanya ya? Kamu set. Gak lama-lama karena udah pada capek ya, perut juga udah pada lapar kayaknya ya. Mudah-mudahan ilmu yang Allah kasih bersamaan dengan taufik dan hidayah. Amin. Dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu dapat perlindungan Allah. Kita doa juga biar negeri ini ya, para ulama yang dijagain sama Allah. Para zakirin, orang-orang yang ahli berzikir kepada Allah biar dapat memang haknya Allah untuk melindungi mereka. Mudah-mudahan mereka tidak terputus daripada perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kebenaran, mendatangkan yang hak ya, bagi negeri kita khususnya, bagi semua negeri pada umumnya. Mudah-mudahan Allah turunkan perlindungannya, pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan santri di sini ilmunya manfaat. Bisa jadi kita mau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir ada satu amalan biar orang gampang untuk menghafal. Anda udah pernah kasih apa belum di sini? Belum ya. Anda dapat ijazah ini dari Syekh Umar Baydawi Basyaiban. Ya, pengarang Faidul Rabbani. Bacaannya ada yang lagi ngerekam nggak? Kalau ada yang lagi ngerekam, coba rekam bacaannya biar nanti ditulis. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma inni astaudi'uka jami'a ma anzuruhu fi hadzal kitabi hatta taruddahu alayya fi waqti ihtiyaji ilaihi. Allahumma inni astaudi'uka jami'a ma anzuruhu fi hadzal kitabi hatta taruddahu alayya fi waqti ihtiyaji ilaihi. Amin. Itu artinya yaitu ya Allah saya titipkan, Allahumma ya Allah ini sesungguhnya saya astaudi'uka menitipkan kepadamu ya Allah jami'a ma semua apapun anzuruhu yang saya lihat fi hadzal kitab di kitab ini. Ketika kita belajar ini buat para asatid penting nih. Hatta sehingga taruddahu engkau mengembalikan apa yang saya lihat ini alayya kepada saya fi waqti ihtiyaji ilaihi kapan saya perlu. Jadi ilmu yang kita pelajarin kita titipin lagi kepada Allah. Ya Allah, aneh titipin ya Allah. Aneh kan ingatannya lemah. Jadi kapan aneh butuh, tolong kembaliin. Jadi entah kapan kita lagi menyampaikan sesuatu, Allah kasih ingat. Dan buat santri juga begitu, buat gampang menghafal. Ini Anda dapat ijazah dari beliau, Syekh Umar Baydawi Basyaiban. Udah sangat lama Anda dapat ijazah dari beliau. Mudah-mudahan manfaat buat antum. Semua dapat izin buat ngebacanya. Untuk sampaikan kepada murid-murid antum, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma syurna fi zumrati abil faidah tijani wa amitana fi madadi khatmil awliya firmani. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa talqin majlis.